Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas tentang yang lagi heboh-heboh, yang lagi hitsnya berita di Indonesia, yaitu adalah tentang pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pusat. Kali ini mungkin banyak juga pendemo-pendemo itu tidak mengetahui apa isi dari RUU Cipta Kerja tersebut. Dan hari ini saya akan membahas tentang poin-poin yang di mengapa terjadinya demo itu. Dan saya akan bacakan satu persatu. Satu, ini poin-poin RUU Cipta Kerja yang disorot buruh. Yang pertama, upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum akan hilang. Wow, ini luar biasa. Ini sangat merugikan buruh karena didasarkan persatuan waktu. Mungkin kalau ini di negara-negara maju, mungkin bisa, salah satunya di Amerika Serikat contohnya. Kalau per jamnya itu bisa dibayar 700.000 satu jam. Kalau di Indonesia boro-boro mau dibayar 700.000, mungkin satu harinya aja 100.000, sangat berat. Yang kedua, upah minimum hanya didasarkan pada UMP, upah minimum kabupaten, kota, UMK, dan upah minimum sektoral kabupaten, kota, UMK dihapus. Nah, ini sangat luar biasa ya. Kalau dihapus, berarti tidak ada lagi si pengusaha itu target yang harus mereka bayar. Ini terserah mereka kalau seperti ini. Oke, kita next saja. Ketiga, sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum dihilangkan. Nah, kalau seperti ini, waduh, semakin enak para pengusaha karena mereka tidak mempunyai kewajiban. Karena sudah dihilangkan upah minimumnya, berarti mereka tidak. Jadi buruh mau menuntut ke siapa? Luar biasa. Kita next, yang keempat, tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah. Wow, seandainya kalau pengusaha atau perusahaan itu menunda sampai 5 bulan, terus para buruh mau mengadu ke siapa? Sedangkan undang-undangnya seperti ini, tidak ada kewajiban untuk membayar upah, tidak ada denda bagi pengusaha. Luar biasa kan. Kalau nggak ada denda, ya nanti pengusaha semena-menanya. Kita next, yang kelima, pekerja yang di PHK karena mendapat surat peringatan kerja. Peringatan ketiga, tidak lagi mendapatkan pesangon. Wow, kalau seperti ini bisa saja perusahaan mengada-ngada. Pantesin aja mereka para mahasiswa, para buruh demo seperti ini. Kalau tidak ada pesangon, kan bisa saja mereka buat ambil lagi yang rekrut lagi yang baru. Tapi tidak semua perusahaan juga seperti itu kalau bila dia terjadi kesalahan. Mungkin ada juga para karyawan-karyawan yang nakal, mungkin ada juga. Tapi kalau dia buat seperti ini, bisa perusahaan-perusahaan itu mengada-ngada. Bisa juga. Sekarang kita ke-6, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa. Otomatis kalau secara logikanya memang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau ada yang tahu kalau ini sebenarnya itu bisa, walaupun dia statusnya mengundurkan diri, tapi ada caranya. Yang ketujuh, pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status
penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon. Wow, ini contohnya sepertinya perusahaan A. 2 tahun kemudian menjadi perusahaan B. Untuk perusahaan A tadi karyawannya itu tidak bisa mendapat pesangon karena sudah berubah menjadi perusahaan B. Ini sangat tidak adil, sangat tidak adil. Ke-8, pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa tidak lagi mendapatkan pesangon. Wow, ini juga sangat tidak adil ya. Kita langsung next aja, tidak usah membahas untuk poin 8. Sekarang poin ke-9. Pekerja yang di PHK karena perusahaan pilot tidak lagi mendapatkan pesangon. Wow, mungkin harus ada jalan yang lain ya. Saya harap kepada DPR harus batalkan untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Yang poin ke-10 masih banyak ya, masih 17. Poin ke-10. Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon. Ini sangat tidak manusiawi, sangat tidak manusiawi ya. Kalau orang sudah ada yang mengabdi puluhan tahun, ketika meninggal dunia tidak mendapat pesangon kepada ahli warisnya, ini sangat tidak manusiawi ya. Poin yang ke-11. Pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon. Ini sangat tidak manusiawi. Luar biasa untuk RUU Cipta Kerja ini ya. Kita next saja. Poin yang ke-13. Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon. Wow, ini juga sangat luar biasa tidak manusiawinya. Orang sudah mengabdi, mendapat kecelakaan ketika bekerja, tidak mendapatkan juga pesangon ketika di PHK. Terus gimana nasib dia? Saya harap pengusaha-pengusaha yang berdiri di Indonesia sangat amanah dan pengusahanya sangat bermanusiawi dan tidak nakal. Kita next. Yang poin ke-14. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan. Kalau dibebaskan berarti mereka seperti harian, tidak ada kepastian. Kita next lagi. Ke-16. Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Kalau seperti ini pemerintah lepas tangan, mereka bebas, tidak ada tuntutan kalau di outsourcing. Kalau bisa jangan. Saya harap kepada pemerintah pusat dan DPR jangan disahkan, dibatalkan undang-undang ini. Poin ke-17. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang. Dengan demikian TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia. Wow, sangat luar biasa. Tolong mohon kepada para pemimpin pusat dan DPR, sedangkan kita di Indonesia banyak pengangguran, jangan sampai mengambil tenaga kerja dari luar. Mungkin tenaga kerja di Indonesia lebih ahli, lebih pintar dan lebih hebat. Banggalah dengan karya Indonesia sendiri, jangan bangga dengan karya luar negeri. Karena Indonesia itu negara kita, tanah air kita. Jadi kita hargai karyanya Indonesia, walaupun itu tenaga ahli, tenaga kerja maksudnya, tenaga kerja di bidang apapun. Saya harap mengepalainya itu adalah orang Indonesia. Jangan sampai
banyak orang asing. Untuk semuanya mau menjadi leadernya atau menjadi manajernya ataupun pekerjanya atau karyawannya, saya harap itu semuanya dari Indonesia. Jadi kita pakai produk Indonesia, insya Allah. Kalau kita menggunakan orang Indonesia dan kita bahagiakan masyarakat dan rakyat Indonesia, insya Allah Allah ridho. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa memacu semua elemen-elemen berpikir lagi demi rakyat Indonesia yang sekarang dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan pandemi sekarang. Oke, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.